Ada asap kalau tidak ada api. Nah, Bapak sendiri dan teman-teman di Malaysia sana itu buat satu Facebook namanya Malaysia Hub. Dan menjauh dari lingkungan sosial juga lebih beresiko mengalami kondisi ini. Ini masih mungkin karena ada banyak orang Malaysia itu hanya bergaul sesamanya, mereka juga trauma karena... Tadi kamu kata ada Malaysia Hub, kan? Saya tiada di dalam itu. Jawab, saya tidak berminat untuk mengecam negara sesiapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video pernyataan konyol dari seorang orang Indonesia kayak gitu ya, geng ya. Dia bilang kenapa jiran kita mengalami waham. Ini penjelasannya kayak gitu, geng ya. Terus dibantahlah oleh orang-orang Malaysia, geng. Wah, kenapa dia menyatakan hal seperti itu? Apakah dia pernah pergi ke Malaysia? Apakah dia pernah berkawan dengan orang Malaysia? Ataukah dia cuma mengenal orang Malaysia di media sosialnya saja? Waduh, itu di luar nurul kalau seperti itu ya, geng ya. Kalau kita tidak berteman langsung, kalau kita tidak bertemu langsung, kalau kita tidak bertemu langsung dengan orang Malaysia, jangan mengatakan hal seperti itu. Jangan mengajak orang untuk membenci negara orang, ataupun jangan mengajak orang untuk membenci orang, kayak gitu istilahnya ya, geng. Gak usah berlama-lama, kita simak dulu videonya seperti apa. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa bener silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Baiklah, sekarang kita bicara dalam tataran praktis. Kelembutan, kata kelembutan dalam tataran praktis. Bapak, tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, Bapak sendiri dan teman-teman di Malaysia sana itu buat satu Facebook namanya Malaysia Hub. Bapak tahu isinya apa? Barangkali Bapak ada di dalamnya. Isinya semua menghina Indonesia, Bapak. Semuanya menghina Indonesia. Bahkan katakan saudara-saudara saya dari Indonesia Timur itu dengan monyet. Itulah yang ada di Facebook Malaysia Hub. Jauh sebelumnya ada Yahoo Messenger. Itu digunakan untuk menghina orang Indonesia. Nah, apa yang saya lakukan? Bahkan sebelum itu saya harus sampaikan, ada banyak sekali YouTuber dari Malaysia, Borunaga, Itu kan Sari Ting Ting, dan yang lain-lain, terus menerus menghina Indonesia. itu pemikiran kolot, Bapak. Apa yang saya lakukan? Saudara saya dari Tanah Rencong, Bang Win Wan Nur, kemudian teman-teman yang lain, Mr. RI, orang Tionghoa yang sangat membela Indonesia, kemudian teman kami dari Indonesia Timur yang lain, Sebastian Sebo, YouTuber yang terus-menerus mengkritisi, mengkonter narasi miring tentang Indonesia. Itu kami lakukan karena kami mencintai negara kami, ya. Jadi kehalusan budi dalam tataran praktis adalah kata-kata Bapak sendiri dan teman-teman dari Malaysia. Kami, ingat Bapak, kami tidak akan melawan. Kami tidak akan ribut-ribut dengan orang Malaysia kalau orang Malaysia tidak duluan. Salah satu contoh, Bapak bisa lihat gitu, ketika wasit, salah satu wasit dari Arab yang memimpin pertandingan Cina dan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, kami kalah. Apakah kami harus marah wasit? Tidak. Justru orang Indonesia memuji-muji wasit. Dengan ini saya ingin sampaikan, Bapak, tidak ada asap kalau tidak ada api. Saya tidak akan berani koar-koar memperkeruh suasana atau memancing kemarahan teman-teman dari Malaysia kalau tidak didahului oleh YouTuber-YouTuber. Bahkan komentar-komentar di dalam ini cenderung mengatakan saya Konoha, mengatakan saya Bangla. Sungguh rasisnya luar biasa teman-teman dari Malaysia ini. Ini adalah kontra narasi dan itu adalah tanggung jawab saya. Ada yang tidak suka, ada yang suka.
Itu resiko dari perjuangan untuk membela bangsa, dan kami semua akan ada untuk negara kami, Merah Putih. Terima kasih Bapak. Semoga sedikit unek-unek ini bisa dipahami oleh Bapak. Bila kita cinta damai, bila mengaku saudara serumpun, yuk kita saling menghormati. Kalau Anda segan, kami sopan. Kalau Anda kurang ajar, kami akan melawan. Terima kasih. Seperti ini ya, geng, yang memicu Gila, itu skizo. kegaduhan dari Nah, penyebab delusi. Nah, ini yang menarik nih, penyebab delusi ya. Belum diketahui secara pasti apa penyebab seseorang mengalami delusi. Tapi ada beberapa kondisi atau faktor yang dapat diduga menjadi pemicu delusi, diantaranya sebagai berikut. Oke. Pertama, faktor genetik. Ya, seseorang memiliki keluarga, terutama keluarga inti dengan riwayat gangguan delusi. Ini bisa mungkin kita skip aja. Nggak mungkin juga 30 juta manusia mengalami kondisi seperti itu. Kemudian faktor biologis, gangguan kelainan pada otak berfungsi mengatur proses berpikir atau lobus frontal. Ini juga bisa kita skip. Faktor psikologis atau trauma, nah ini mungkin. Ya, atau stres berkepanjangan dipercaya dapat memicu seseorang mengalami gangguan delusi. Selain itu, individu kerap mengisolasi diri dan menjauh dari lingkungan sosial juga lebih beresiko mengalami kondisi ini. Ini masih mungkin karena ada banyak orang Malaysia itu hanya bergaul sesamanya, mereka juga trauma karena dijajah Inggris sehingga merdeka pun mereka takut dulu ya. Mereka nggak, ketika kita itu dulu merdeka sampai berdarah-darah, merdeka atau mati, mereka dikasih kemerdekaan sama Inggris aja takut dulu ya. Nggak mau terima gitu. Nah, jadi itu juga bisa membuat mereka mengalami kondisi waham ya. Kemudian faktor lingkungan. Nah, ini yang terjadi sangat mungkin ini. Faktor lingkungan dalam beberapa kasus orang menderita gangguan delusi dapat memicu orang lain mengalami hal serupa. Nah, ini makanya kenapa banyak di sana orang itu yang waham di negara tetangga kita ini. Nah, ini yang menarik nih, gejala delusi atau waham ini, apa gejalanya? Pada dasarnya, delusi adalah kondisi yang dapat menimbulkan gejala beragam sesuai dengan jenisnya. Oke. Untuk lebih jelasnya, sejumlah gejala umum masing-masing jenis delusi adalah sebagai berikut. Grandios. Nah, ini Malaysia banget ini. Kondisi yang membuat penderita memiliki harga diri sangat tinggi dan serta menganggap bahwa mereka merupakan orang-orang berbakat, berpengaruh, sangat dibutuhkan orang lain. Nah, kita tonton lagi umpamanya videonya Ustadz Sofyan, itu grandios jelas sekali di sana. Atau kalau di TikTok itu ada Iris Lea, ya yang cikgu itu, kemudian beberapa lagi, mereka itu merasa bangsa itu besar sekali, hebat sekali, berpengaruh dan sangat dibutuhkan oleh orang lain. Sampai mereka bilang itu kan yang pendatang haram itu teruk lagi dari hewan ternak katanya. Nah, jadi mereka itu merasa dirinya sangat besar. Itu gejala waham sekali. Nah, kemudian kondisi ketika persecutory. Ya, itu kondisi ketika seorang mempercayai bahwa dirinya sedang diperlakukan secara tidak adil. Nah, itu yang terjadi dalam sepak bola ini. Kita lihat, mereka itu merasa diperlakukan tidak adil. Indonesia itu dapat enak terus, dapatnya dengan negara-negara ASEAN gitu katanya kan. Kita ini dikasih Asia Tengah, dikasih tok Arab seperti itu. Jadi mereka itu merasa diperlakukan tidak adil, merasa sedang ada orang lain berusaha mencelakainya gitu. Pada kenyataannya nggak kayak begitu. Nah, makanya mereka disebut waham. Kemudian ada erotomania, ditandai dengan keyakinan kuat bahwa seorang sedang jatuh cinta padanya, yaitu mereka itu merasa negaranya itu sangat disukai orang lain, ya, sangat dicintai orang lain. Kenyataannya orang Malaysia sendiri pada keluar, dan yang terakhir ini kayak bule yang lagi viral itu ya bilang Joston itu Penang itu menjijikkan, Ipoh menjijikkan, tidak akan kembali lagi ke Malaysia. Itu realitasnya, tapi mereka realitas yang mereka bayangkan nggak begitu. Negara mereka itu sangat hebat gitu ya. Anda cuma kalau mengambil gambaran dua orang. Terus jealous yang nggak usah kita bahas lagi. Jealous itu ya mereka iri terhadap apapun pencapaian kita di Indonesia ini. Malaysia itu sangat iri gitu. Ya kan, apakah budaya kita, kemudian semua diklaim itu punya mereka, itu ciri-ciri waham ya, bizarre, jealous. Kemudian ada bizarre. Ya ini bizarre, ini delusi menyebabkan penderita meyakini hal tidak wajar. Contohnya penderita waham ini merasa kalau sini dirinya tembus pandang. Nah, kalau mereka ini
merasa dirinya keturunan Nabi Ibrahim lah, merasa mereka itu dulu menguasai dunia pas segala macam. Jadi hal-hal yang bizar gitu, keyakinannya itu nggak betul-betul nggak nyata gitu. Oke, geng, sebelum Ikinya reaction video dari orang Malaysia sendiri seperti apa tanggapannya, kita bagi komentar dulu dari orang Indonesia kepada abang yang baju merah tadi ya, geng ya. Satu bang, Borunaga, Sari Tinting, dan lain-lainnya tuh bukan YouTuber dari Malaysia, namun YouTuber Indonesia yang bekerja ataupun mungkin bersuami di Malaysia, kayak gitu ya geng ya. Dan abangnya menyertai satu akun dan yang menghina Indonesia gitu. Abang tidak menutup mata satu akun yang abang lihat, namun tidak melihat banyaknya akun juga yang menghina Malaysia, kayak gitu bang. Jadi kalau di media sosial itu saling menghina, itu jangan dibawa ke hati bang, kayak gitu menurut Ikinya. Kita pikirkan positifnya aja, supaya kita relay kayak gitu, relay pokoknya di tengah-tengah kita kayak gitu ya geng ya. Kita yang membuat konten bukan menjelekkan nama baik ataupun negara Indonesia, supaya kita juga mengkritik juga negara kita dan juga kita membandingkan negara Indonesia dan juga negara Malaysia. Kenapa ada perbandingan? Ya supaya apa perbandingan itu? Ya perbandingan itu supaya kedepannya negara kita lebih baik lagi kayak gitu. Bisa macam ini bang contohnya. Kalau kita ada kesalahan di PR, di buku PR, terus kita kita anukan, pasti apa kesalahannya kok bisa dapatnya 90, kenapa tidak bisa dapat 100? Oh, ini kesalahannya tidak belajar dan lain sebagainya. Oh, contohlah orang-orang pintar, contohlah orang anu. Dan buat siapa tadi ya? Tuh rambut panjang itu namanya Wan Nur. Kayak itu. Kalau Waham kayak gitu ya. Wah, Anda memikir kayak gitu berarti Anda juga sama memandang sebelah mata kayak gitu ya, geng ya. Anda cuma bisa berangan-angan juga tentang orang Malaysia. Coba banyak influencer ataupun tiktoker yang udah pergi ke Malaysia, seperti apa sambutannya orang Malaysia, dan Anda membandingkan juga kepada turis asing, turis asing ya, bukan turis asing itu, dengan yang satu kali kayak gitu ya, yang tidak suka dengan Malaysia. Mungkin dia tidak suka dengan, mungkin di Malaysia kentalnya agak-agak banyak, tidak boleh kayak gini, tidak boleh kayak gitu, mungkin seperti itu, jadinya dia gak mau, lebih baik ke Bali yang sangat bebas di Bali karena di sana banyak orang-orang Hindu, mungkin kayak gitu. Jadi jangan memukul orang dari sudut satunya aja, mari kita cari celah di mana ini kesalahannya. Nah, kayak gitu. Kalau Anda memikirkan itu terus diulas seperti abangnya tadi, seperti Wan Nur, MRI, itu orang-orang yang sakit hati, yang tidak pernah berteman dan bersahabat, yang mungkin udah koyak oleh netizen-netizen daripada Malaysia, kayak gitu loh. Oke, geng, Ikinya akan mereaction sebuah video lagi, geng. Sari Tinting dan yang lain-lain terus-menerus menghina Indonesia. Selamat malam Rumah Pedia. Saya sudah ikuti video anda dan saya telah baca dan dengar. Memang kalau bab fakta yang pertama itu saya sokonglah, tentang kosakata, tentang lagu Tanah Airku, itu saya sendiri pun kagum. Dan saya kebetulan saya ada di Indonesia, saya sekali dimainkan di mall, kan? Semua bangun menyanyi sama-sama dan saya pun duduk tertegun, kan? Saya akui begitu juga di Malaysia, apabila lagu negaraku dimainkan di mall, semua bangun. Itu tidak boleh dinafikan. Okay. Kita tinggalkan itu. Saya tak mau bahas yang itu. Tadi kamu kata ada Malaysia Hub. Kan? Saya tiada di dalam itu. Sebab saya tidak berminat untuk mengecam negara sesiapa dan menghina sesiapa. Tapi saya lebih berminat untuk berhujah, bercakap tentang apa yang anda katakan YouTuber Indonesia yang ada di Malaysia menghina Indonesia. Itu pendapat anda salah. Di sini saya harus terangkan. Saya ikuti Masiki. Saya ikuti Toha Channel. Saya ikuti Zana Story. Saya ikuti Captain Abanovic. Saya ikuti ramai lah. Kak Seri, Sari Tinting, Borunaga, Olanwe. Ramai. Ya. Saya ikuti, saya amati setiap tutur kata mereka. Ya. Bagi saya, mereka tidak menghina. Umpama saya sendiri,
Saya mengkritik dasar kerajaan saya apabila dasar yang ada di Malaysia kalau tidak kena pada tempat dia. Saya menegur. Kalau tangkap kita nak menulis surat kepada ini supaya ubah, dia buang tong sampah. Umpama anda menulis surat menegur ke kerajaan pimpinan anda, bagi ke DPR, serahkan kau pada wakil anda, tong sampah. Sebab yang cuma tahu anda dengan mereka. Tapi bila kita suarakan, lontarkan di media sosial, maka di sinilah tindakan cepat daripada pihak kerajaan akan ada. Benar. Apa kurangnya Indonesia? Minyak, batu bara, tambang emas, biji, orang Malaysia pun tahu besi, itu. apa lagi, pertanian, perikanan, industri, semua lengkap. Tetapi kenapa gagal mensejahterakan penduduk Indonesia? Gagal memberi peluang pekerjaan kepada penduduk Indonesia. Inilah persoalan yang mereka utarakan. Benar sekali. Inilah persoalannya yang mereka utarakan di media sosial. Bukan menghina, tidak. Apabila dia utarakan di media sosial, maka kerajaan anda akan buka mata. Siapa? Diketahui oleh ramai orang. Tapi bila dibuat surat, hanya dia dengan penerima. Kan? Macam anda buat surat, bagi ke DPR ataupun gubernur. Cuma anda dengan gubernur je tahu. Tong sampah. Sebab kita bukan siapa-siapa. Jadi melalui media sosial, kita boleh menegur kerajaan kita. Begitu juga YouTuber yang ada di Malaysia. Mereka mengecapi kesenangan hidup yang tidak dapat di negara mereka. Itu sebab mereka berhujah menyedarkan pemimpin negara mereka supaya berbuat sedemikian. Kenapa kita gagal? Persoalannya kenapa pemerintah gagal? Itulah persoalan titik tolak daripada kenapa mereka membandingkan Malaysia dengan Indonesia. Konten ini bukan bersifat menghina, tidak, tapi kita mempelajari sesuatu yang baru. Sesuatu baru untuk menyedarkan pemimpin. Saya juga banyak menyeru pemimpin saya, kenapa kita tidak tiru Indonesia memperjuangkan bahasa kebangsaan. Saya boleh melihat daripada video-video saya yang terdahulu. Itu tidak menghina negara saya. Ya. Saya kata saya bangga apabila pemain mereka menyanyikan lagu Tanah Airku. Kenapa kita tidak ikut contoh? Bukan bermakna saya tidak menghina negara saya, tidak. Cuma kita mencari yang baik untuk rakyat negara kita. Okey Mas Bro? Oke geng, ikinya cuma bisa meluruskan dari perkataan Pak Ciknya tadi ya geng ya. Oke, mungkin ada juga segelintir orang kayak gitu yang dikatakan oleh Abang Wanino dan lain sebagainya. Namun kalau kita ada buah mangga ataupun buah apple satu pohon, kalau satu busuk takkanlah semuanya busuk, geng. Pemikiran apa yang seperti itu, geng? Ya kan? Kita pemikiran yang mantap-mantap aja. Kalau dikira kita menghina dan lain sebagainya, menghina, what the hell? Kayak gitu ya, geng ya. Sekarang udah banyak para TikToker yang mengkritik jalur media sosial. Apa kalian tidak bisa membuka? Ya, ikinya paham. Mungkin kalian yang pro dengan pemerintahan. Dan yang mengkritik itu tidak pro dengan pemerintahan. Itu saja pandangan ikinya. Kayak gitu ya. Seperti Kokori, Ain Arhab sudah enggak ya. Mungkin dia sudah sadar, oh gini, memang kayak gini dah. Memang kayak gini. Udah sekarang dia tidak pro lah dengan kayak gitulah. Dan si siapa tadi ya pokoknya dikatakan kayak gitu. Yang paling terkenal Wan Min Nur Kokori kayak gitu ikinya. Itu mungkin yang pro dengan pemerintahan kita yang setuju kayak gitu. Namun kita ini mengkritik kayak gitu ya. Kalau kalian dilihat di bandar, kita ingin pembangunan itu dan kesejahteraan rakyat itu sejahtera. Dan para koruptor ataupun para korupsi dituntaskan. Kalau bisa hukuman mati para mereka kayak gitu yang kita inginkan. Dan contohnya ada Bapak TKW, katanya Ekoori, katanya MRI tidak pernah membandingkan dengan Taiwan dan lain sebagainya. Lihat, sekarang udah kegeramannya udah terjadi, udah timbul gitu. Mereka tidak mau bersuara aja kayak gitu loh. Mereka tidak mau bersuara aja. Lihat, kalau mereka bersuara ramai famous kan tentang polisi itu. Nah,
sekarang udah banyak yang melakukan perbandingan antara kebaikan. Kayak gitu. Contohnya Bima dan Bunda dan lain sebagainya banyak. Tapi kalian cuma melihat dari negara Malaysia saja. Itulah apa, ada kepala tak ada isi. Hahaha, ketawa saja ikinya melihat kalian. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka. Ikinya pamit undur diri dulu. Bila tersilap kata, bila tersilap reactional ataupun terulap kata daripada ikinya dari depan sampai akhir, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tau di next video. Bye bye.